Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Bu Mami Puji Rahayu. Saya nanti akan mengajar kalian bahasa Inggris, khususnya di kelas 7. Sebelumnya, saya sampaikan pada kalian, selamat datang di SMP Negeri 2 Tuban. Selamat bergabung dengan keluarga besar SMP Negeri 2 Tuban. Mudah-mudahan kalian di sini bisa menemukan prestasi atau keberhasilan ya. Untuk hari ini saya akan menyampaikan materi tentang pengenalan lingkungan atau wawasan Wiyata Mandala SMP Negeri 2 Tuban. Terlebih dahulu bisa dipahami apa toh yang dimaksud dengan wawasan Wiyata Mandala. Wawasan itu sendiri berarti pandangan, tinjauan, atau sikap yang mendalam. Sedangkan Wiyata berarti pendidikan. Mandala berarti lingkungan. Kalau kita rangkum, maka wawasan Wiyata Mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat untuk menuntut ilmu pengetahuan. Di sini nanti saya akan menjelaskan beberapa area atau spot atau ruang yang ada di lingkungan SMP Negeri 2 Tuban, baik itu indoors maupun outdoors. Oke. Yang pertama, ada ruang kepala sekolah. Itu bisa kita temui jika kalian begitu masuk pintu gerbang sekolah, maka akan bertatapan langsung dengan ruang Bapak Kepala Sekolah. Cirinya, di depan ruang tersebut terdapat cukup rimbun dengan tanaman dan ada jembatan kecil yang menuju ke ruang beliaunya ya. Next, ruang tata usaha. Ini berada tepat di sebelah kiri saat kita masuk gerbang SMP 2. Siapa sajakah yang ada di ruangan itu? Yang jelas, Bapak Ibu yang tidak mengajar tapi sangat mendukung dengan kegiatan pendidikan. Jadi beliaunya ada beberapa orang di situ yang bisa berinteraksi langsung baik itu dengan siswa ataupun dengan Bapak Ibu guru yang lain. Berikutnya, kita punya laboratorium biologi yang ada di halaman depan, tepatnya di sebelah kanan dari ruang Bapak Kepala Sekolah, di mana tempat itu nanti kalian bisa melakukan kegiatan belajar mengajar yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan alam. Next, laboratorium komputer. SMP Negeri 2 Tuban pada saat ini sudah mempunyai laboratorium komputer sebanyak 3 ruang dan kebetulan berada di lantai 2 semuanya. Jadi pada saat pelaksanaan UNBK kita semua sudah bisa menggunakan fasilitas tersebut. Berikutnya, sanggar pramuka. Ini yang dipakai untuk anak-anak melakukan koordinasi mungkin, rapat-rapat, semua kegiatan yang berkaitan dengan programnya anak-anak pramuka. Yang keenam, taman baca atau literasi. Kita punya taman baca atau literasi yang cantik. Tepatnya berada di lokasi dihimpit di antara gedung kelas 8 dan 9 yang berada di ruang tengah. Di situ kalian bisa melakukan banyak kegiatan, diantaranya baca buku, diskusi dengan teman-teman, mengerjakan tugas dengan teman-teman, kemudian mungkin ada tugas outdoor learning dari Bapak Ibu guru, bisa dikerjakan di situ. Yang jelas itu bukan tempat untuk kalian makan makanan atau bawa jajan apapun terus kamu nongkrong di situ dengan seenaknya buang sampah dan lain-lain, bukan seperti itu. Karena judulnya saja sudah taman literasi. Nanti kalau mau makan ada tempatnya sendiri.
Next, laboratorium fisika. Selain laboratorium biologi, kita juga punya yang fisika. Cuman bedanya kalau biologi ada di area depan, sedangkan fisika berada di area belakang, berdekatan dengan kantin. Nah, tadi saya sudah singgung, dimana kalau kalian ingin makan, bukan di taman literasi, tapi berada di kantin sekolah. Kita punya kantin sekolah yang bagus, yang mana di situ ada kurang lebih 3 yang berjualan, dan kita punya tempat yang benar-benar layak untuk kalian, dengan catatan selesai aktivitas kalian harus menaruh alat makan di tempat yang sudah disediakan. 9, kita beralih ke area belakang. Kita punya lapangan basket yang luas, dan kebetulan itu bersebelahan dengan area luar yang sudah masuk ke daerah Klenteng, mungkin kalian mengenal. Jadi memang SMP 2 itu terkenal sekolah yang sangat luas dibanding dengan sekolah lain yang berada di lingkup Tuban Kota. Next, hutan sekolah. Ini tepatnya ada di paling barat dari area SMP Negeri 2 Tuban. Hutan sekolah kita gunakan tidak hanya untuk dipandang, tapi kegiatan anak-anak bisa juga di situ. Contoh, kalian punya tugas, mungkin mengobservasi, penelitian, atau bikin apapun itu, kamu bisa melakukan di situ dengan teman-teman. Bisa berdiskusi, ngerjakan tugas, tapi bukan untuk nongkrong saat kamu jam kosong. Nggak boleh nongkrong di situ, kecuali yang beraktivitas kegiatan belajar. Yang ke-11, ruang kelas. Kelas kita, kelas 7 itu ada 8 kelas. Kelas 8 juga 8, kelas 9 juga 8. Jadi total seluruhnya ada 24 kelas. Bisa kalian lihat di situ, interior yang ada di dalam kelas itu semuanya adalah produk dari anak-anak yang berada di kelas tersebut. Bagaimana kelas itu bisa bersih atau tidak, semua adalah cermin dari penghuninya. Next, kamar mandi. Karena jumlah siswa kita itu banyak sekali, kurang lebih ada 750, dan itu terdiri dari 2 gender atau jenis kelamin, putra dan putri, maka kamar mandi di sini di SMP 2 dipisahkan. Ada yang khusus untuk perempuan, ada yang khusus untuk laki-laki. Kalau nggak salah itu juga dibatasi penyekat, jadi tidak bisa saling mengganggu. Tetap dijaga kebersihannya ya. 13, ruang UKS. SMP Negeri 2 Tuban pernah mengikuti lomba lingkungan sekolah sehat dan meraih juara. Walaupun di tingkat provinsi masih harapan, tapi kita bangga dengan UKS kita. Bisa kalian lihat di layar, cukup luas, cukup lengkap, tertata dengan rapi, dengan administrasinya yang juga tertib ya. Berikutnya, koperasi. Koperasi di sini yang mengelola bukan siswa, tapi langsung dikelola oleh Bapak Ibu guru, karena memang namanya koperasi sekolah. Apa yang ada di situ? Semua keperluan kalian, baik itu menyangkut buku, alat tulis lainnya, atau atribut, atau seragam, kaos kaki, semua tersedia di situ. Next, 15, perpustakaan. Bagi sebagian anak, mungkin tempat ini adalah tempat favorit untuk menghabiskan waktu. Jika ada jam kosong, tidak ada tugas, maka kalian bisa masuk ke perpustakaan. Kebetulan ruangannya berada di lantai 1. Bisa dilihat di layar, cukup bersih, nyaman, tertata rapi, dan tertib. Karena di sana memang ada peraturan, kita tidak boleh gaduh di tempat tersebut.
16. Ruang apakah itu? Zaman dahulu disebut ruang BP, tapi sekarang namanya ruang BK, artinya bimbingan konseling. Berikutnya yang ke-17, musola. Musola SMP Negeri 2 Tuban tepat berada di tengah-tengah, namun agak ke barat sedikit. Walaupun kecil, mungil, tapi bagus dan layak. Seringkali kita gunakan, baik itu Bapak Ibu guru maupun kalian selaku siswa, untuk melaksanakan kegiatan keagamaan. Di antaranya yang rutin adalah sholat Idul Adha, kemudian sholat Id, kemudian sholat sunnah berjamaah dan lain-lain, karena semuanya akan terjadwal dari penanggung jawab musola. 18. Ruang guru. Ruang guru kita cukup standar, menampung kurang lebih 45 Bapak Ibu guru. Tepatnya hampir berdekatan dengan musola. Di ruang guru itulah kalian mungkin mengumpulkan tugas, menemui Bapak Ibu guru yang kalian perlukan, ingin konsultasi, ingin tanya dengan Bapak Ibu guru, semuanya bisa kalian temui di ruang guru. Next. Ruang TPMPS, tim penjaminan mutu pendidikan sekolah. Ruang apakah itu? Itu adalah ruang yang digunakan oleh Bapak Ibu guru melakukan sebagian tugasnya, diantaranya menyelesaikan administrasi sekolah, mengolah nilai. Misalkan kalian habis ulangan atau ujian, nilainya diolah di ruangan tersebut, kemudian mencetak rapor dan sebagainya. Dan yang terakhir, SMP Negeri 2 Tuban punya satu bangunan yang ter-up to date, yang terbaru, yang kita beri nama gazebo. Ini sebenarnya bisa difungsikan untuk berbagai kegiatan, sehingga kita sebut outdoor learning. Contoh kemarin saat kelas meeting, anak-anak melaksanakan lomba juga berada di gazebo. Bisa juga untuk diskusi, bisa juga untuk misalkan mau rekam materi, ambil vlog dan lain-lain. Itu berlaku atau untuk siapa saja, yang jelas keluarga besar SMP Negeri 2 Tuban. Saya kira itu penjelasan dari saya tentang wawasan Wiyata Mandala. Mudah-mudahan jika pandemi ini cepat berlalu, kalian bisa segera untuk menikmati, memanfaatkan semua fasilitas yang ada di SMP Negeri 2 Tuban. Karena mulai sekarang kalian sudah menjadi warga SMP Negeri 2 Tuban. Oke, kurang lebihnya saya pribadi minta sampai ketemu, segera dipertemukan dengan tatap muka langsung ya. Jangan lupa selalu jaga prokes. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.